Hai teman semua, ketemu lagi di channel kesayangan ini. Apa kabar? Aku doain moga kalian tetap baik-baik saja. Untuk episode kali ini, kembali aku akan menceritakan kasus kejahatan orang tua yang telah meruda paksa atau memperkosa anak kandungnya sendiri. Heran deh, kenapa kasus perkosaan orang tua terhadap anak kandung akhir-akhir ini marak sekali. Orang tua mestinya menjaga dan melindungi anggota keluarga, termasuk anak. Malah menjelma menjadi predator buas yang menyerang anaknya sendiri. Buruk sekali akhlak orang tua itu. Kasus perkosaan orang tua terhadap anak kandung terjadi baru-baru ini di Semarang. Jadi masih hangat dan masih heboh di dunia maya maupun dunia nyata. Dan parahnya, si korban masih berumur 8 tahun. Dan di saat bapak itu melakukan aksi bejatnya, korban dalam keadaan sakit. Astagfirullah. Anak sakit bukannya diobati malah dikerjain. Dan naasnya, akibat dari perbuatan bejat sang bapak itu, korban sampai meninggal dunia. Sudah penasaran pengen denger cerita seutuhnya? Oke, kita langsung ke cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa, minta supportnya untuk mengklik tombol like, subscribe, dan gambar loncengnya. Terima kasih. Bapak bejat itu bernama Widianto, umur 41 tahun, yang tercatat sebagai warga Bangat Ayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Dan seperti biasa, biar kesannya lebih akrab, kita panggil si tersangka ini dengan sebutan Lek Widi. Hari Jumat pagi yang cerah, saat itu tepat tanggal 18 Maret 2022, mendadak menjadi hari yang paling menakutkan bagi bocah kecil yang bernama Nana. Bukan nama sebenarnya. Saat itu Nana ingin sekali main ke rumah kos-kosannya bapaknya, yakni Lek Wiwit. Anak yang masih berumur 8 tahun itu sudah lumayan lama gak pernah main ke rumahnya Lek Wiwit. Nah, Lek Wiwit itu tinggalnya di kos-kosan yang beralamat di Jalan Kiai Syakir, Telogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Loh, kok bisa Nana bermain ke tempatnya Lek Wiwit? Padahal kan bapaknya. Ternyata Lek Wiwit sudah 5 tahun bercerai dengan istrinya. Sudah dikaruniai 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nana lah anak perempuan yang sekaligus anak bontot. Sementara sang mantan istri alias ibunya Nana yang bernama Mbak Yu Karomah tinggal di Bangat Ayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Jadi, biar orang tuanya sudah hidup berpisah, namun ketiga anaknya termasuk Nana masih suka bermain di kos-kosannya Lek Wiwit. Lek Wiwit sendiri kerjanya nggak jelas. Itu makanya setelah menduda selama 5 tahun, hidupnya hanya di kos-kosan saja, belum mampu bikin rumah. Ngenes. Sebenarnya pagi itu, Nana ke tempat Lek Wiwit bukan sendirian, tapi bersama kedua kakaknya yang laki-laki. Tapi sekitar jam 2 siang, mantan istri Lek Wiwit, yaitu Mbak Yu Karoma, datang ke kos-kosannya Lek Wiwit untuk menjemput anak-anaknya. Karena anak-anaknya memang masih kecil-kecil, belum tega kalau pulang sendirian. Akhirnya Mbak Yu Karoma mengajak anak-anaknya pulang lagi, kecuali Nana. Karena anak itu masih ingin bersama ayahnya. Mbak Yu Karoma tentu gak melarang dan membiarkan anak bungsunya tinggal di kos-kosan mantan suaminya. Apalagi saat itu si Nana sedang tidak sehat alias lagi masuk angin. Itu sudah sering terjadi, Nana selalu minta pulang belakangan. Jadi Mbak Yu Karoma gak perlu was-was atau menaruh curiga sama sekali. Dan pasti nanti sore atau malam Lek Wiwit akan antar Nana ke rumah Mbak Yu Karomah lagi. Nah, di saat ditinggal berdua di kos-kosan itu, Lek Wiwit seperti orang yang mendapat kesempatan berduaan sama Nana. Dia mendekati Nana yang saat itu tengah tiduran di depan pesawat TV. Dan apa yang akan dilakukan Lek Wiwit terhadap Nana coba? Miris sekali. Lek Wiwit itu mengajak Nana untuk menonton film biru yang ada di ponselnya. Itu jelas pelanggaran. Masa ada orang tua ngajak nonton film jorok sama anaknya? Anaknya masih kecil lagi. Tapi anehnya, si Nana yang semula tiduran nampak kegirangan dan langsung bangkit duduk serta langsung fokus nonton film tak senonoh itu di ponsel Lek Wiwit. Lebih mengagetkan lagi, sambil nonton film kikuk-kikuk itu, tangan Lek Wiwit gak bisa diam meraba-raba tubuh Nana. Nana kegelincingan, mungkin merasa risih atau geli. Jika melihat keadaan Nana yang gak takut dan tetap bertahan duduk di sisi Lek Wiwit, meski tangan Lek Wiwit terus bergerilya di tubuhnya menunjukkan perbuatan itu sudah pernah atau sering dilakukan bapak anak itu. Andai saja saat itu
pertama kali dilakukan, sudah barang tentu si Nana akan bangkit dan lari karena merasa aneh dengan kelakuan bapaknya. Tapi ini Nana malah diam saja sambil masih fokus melihat layar ponsel Lek Wiwit. Selang beberapa kemudian, Lek Wiwit beranggapan kalau Nana sudah mulai terangsang akibat nonton film kikuk-kikuk itu. Hal itu yang membuat Lek Wiwit melanjutkan aksi bejatnya. Karena saat itu Lek Wiwit sudah nggak bisa membendung hasratnya. Lek Wiwit langsung beranjak berdiri dan mendekati pintu serta langsung menutup pintu rapat-rapat. Setelahnya kembali menghampiri Nana dan merebahkan tubuh mungil itu di lantai. Tapi sepertinya Nana menolak sambil menahan tangan Lek Wiwit yang hendak melepas celananya sambil dia bilang, "Jangan dulu Pak, aku lagi sakit nih." Sepertinya benar sekali, perbuatan bapak anak itu bukan baru pertama kali ini. Seandainya Nana nggak sakit, pasti mau mengikuti ajakan bapaknya. Tapi Lek Wiwit sudah nggak bisa nahan lagi. Pengaruh film biru yang ditontonnya sudah membangkitkan semangat laki-lakinya. Gejolak dalam dadanya sulit dipadamkan. Tolakan dan rengekan anaknya justru terdengar seperti suara rintihan yang mendayu-dayu di kupingnya. Hingga lelaki bertubuh gempal gemuk yang sudah kerasukan jin jahat itu terus memaksa Nana untuk melayaninya. Nana terus saja memberontak di bawah himpitan Lek Wiwit. Tapi apa daya, anak bertubuh kecil mungil itu pun akhirnya hanya pasrah dan diam. Selanjutnya, Lek Wiwit mulai menggarap Nana dengan leluasa. Bahkan, lelaki yang tak berperi kemanusiaan itu juga mempraktekkan adegan-adegan yang ada di film yang barusan dia tonton. Yakni, menyodomi Nana. Ini benar-benar kelewatan. Dia memperlakukan darah dagingnya sendiri selayaknya lawan main yang sepadan. Dia garap habis-habisan. Nana dikikuk-kikuk dengan kasar dan brutal. Tak lama, Nana mengalami kejang-kejang, seperti nggak bisa bernafas sambil keduanya melotot. Lek Wiwit yang sebenarnya tidak nambah, jadi dibatalkan dan mulai kebingungan. Dia mengambil air putih dan meminumkannya ke Nana. Tapi air itu nggak masuk. Nana terus saja kejang-kejang, persis seperti orang setep. Kejadian itu berlangsung sampai 1 jam lebih. Melihat itu, Wiwit mulai panik, bingung apa yang mesti dilakukan. Akhirnya dia mengangkat tubuh Nana dan digendong keluar. Dengan naik motor akhirnya Lek Wiwit mengajak Nana pulang ke rumah Mbak Yu Karoma. Begitu sampai melihat kondisi Nana masih terus kejang-kejang, Mbak Yu Karoma langsung menyuruh Lek Wiwit untuk membawa Nana ke rumah sakit. Dan sore itu juga, Nana dibawa ke rumah sakit Panti Wiloso Citarum, Semarang. Setelah beberapa saat dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter, naas, Nana dinyatakan meninggal. Innalillah. Dan pagi harinya, hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, jenazah Nana dikebumikan di TPU Genuk, Semarang. Sebenarnya itu kematian yang sangat tak wajar. Tapi tidak ada yang tahu apa penyebabnya kecuali Lek Wiwit dan Tuhan. Lek Wiwit meski sebenarnya menyesal, tapi dia menarik nafas lega setelah prosesi pemakaman Nana usai karena perbuatannya tidak terendus. Dia terbebas dari hukum. Namun begitu, jangan lupa nyawa anaknya gak akan terima. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hidupmu tidak akan bisa tenang. Benar saja, masih di hari itu juga, Sabtu sore, tim dokter mengirimkan surat dari hasil pemeriksaan Nana ke pihak kepolisian. Dalam surat, pihak rumah sakit menyatakan kematian Nana tidaklah wajar. Telah terjadi kekerasan seksual yang dialami mendiang korban. Ada luka parah di bagian alat vital dan duburnya. Saat itu juga, pihak polisi dari Satuan Reskrim Polrestabes Semarang bergerak cepat dengan turun ke lapangan, menemui keluarga korban untuk melakukan proses penyelidikan. Dan di hari Sabtu malam, setelah mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban, polisi melakukan pembongkaran korban Nana, dibantu oleh masyarakat. Dan malam itu juga, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Haryadi untuk dilakukan otopsi. Dan ternyata benar, jika korban meninggal setelah mengalami kekerasan seksual. Tamat sudah riwayatmu Lek Wiwit. Kamu tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum akibat perbuatanmu sendiri. Makanya betah banget menduda 5 tahun. Ternyata suka melakukan zina dan parahnya anak sendiri ikut jadi pelampiasan.
Hari Minggu sore 20 Maret 2022, petugas polisi dari Kesatuan Reskrim Polrestabes Semarang meringkus Lek Wiwit di rumahnya yang ada di Kiai Sangkir Telogosari Wetan, Pedulungan. Wakapolrestabes Semarang AKBP Iga Dwi Perbawa memaparkan saat ditangkap dan dimintai keterangan, pelaku yang merupakan bapak kandung korban mengakui perbuatannya. Bahkan perbuatan bejat yang mengakibatkan korban sampai meninggal adalah perbuatan yang ketiga kalinya. Saat dipaksa melayani tersangka, keadaan korban sedang sakit, ungkap Iga, dan pelakunya melakukan perbuatannya itu sebanyak 3 kali di hari yang berbeda, imbuhnya. Akibat perbuatan cabul atas diri anak kandungnya, Lek Wiwit dijerat pasal 81 ayat 3 dan pasal 76 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Namun pihak kepolisian menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan pelaku akan menerima hukuman tambahan. Miris. Oke teman-teman semuanya, seperti itulah akhir kisah dari seorang bapak yang telah mencabuli anak kandungnya sendiri hingga tewas. Sangat miris dan tak manusiawi. Sampai ketemu di kisah kriminal berikutnya. Bye.